Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadanil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tulijul laila fin nahar wa tulijul naharu fil laili wa tukhrijul hayya minal mauta wa tukhrijul mauta minal hayyi wa tarzuqu man tasa'u bighairi hisab. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au quti'at bil ardu aku lima bil mauta balilahil amru jami'a. Innama amruhu iza arada'an sayaralahu kun fayakun. Amma ba'du. Ya, selamat malam saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat dan sebangsa dan setanah air. Sebenarnya saya sudah menyampaikan terakhir ya, yang beberapa hari yang lalu, bahwasanya saya tidak akan edukasi di video ini ya, tapi saya ingin ya mungkin inilah saya maksudnya di dalam bulan Ramadan ini saya mungkin ini yang terakhir ya. Sebenarnya kan kemarin saya udah bilang terakhir kemarin, tapi saya ada yang mau saya sampaikan. Maksudnya saya ingin berbagi pengalaman. Seperti apa sih pengalaman yang saya ingin sampaikan ini, mudah-mudahan akan menjadi suatu terutama bagi kaum muslim ya, umat yang seiman dengan saya. Seperti apa soal Isra dan Wahyu. Mungkin soal Isra sudah saya ceritakan ya. Jadi ini yang saya akan berbagi pengalaman. Jadi saya membuat satu perspektif atau formatnya kebangkitan adalah penderitaan. Ya ini adalah nyata ya. Nggak mungkin, nggak layak bagi saya untuk berbohong-bohong tuh, nggak layak lah, nggak pantas. Jadi saya harus bercerita tanpa mengurangi dan tanpa melebih-lebihkan ya. Ya mungkin soal yang disebut Isra adalah perjalanan malam atau mimpi ya, itu kan sudah saya ceritakan. Jadi saya ingin mempersingkat aja. Jadi ketika Isra itu ada 5 poin ya. Pertama saya pagi menengadah ke atas, saya melihat ada kendaraan di langit ya, turun naik. Mobil tuh memang sepertinya tipe mobil Timor gitu ya. Kemudian bergejolak langit, setelah bergejolak begitu dahsyat, barulah memerah seperti bara api bara besi. Itu satu ya. Kedua, ketika saya berjalan ke rumah teman saya yang masih di bawah usia saya ya, generasi penerus lah ya. Di situ saya datang, mereka lagi keadaan tidak punya kopi, tidak punya apa-apa, ngobrol rame-rame tapi tidak ada apa-apa gitu kan. Kemudian di saat itu saya menengok ke rumah saya. Rumah saya kan terlihat tuh karena 100 meter. Saya melihat ada kendaraan dari langit turun karena di atas genteng rumah saya itu dikerucutnya seperti ini ya, atas itu bolong. Saya diberitahu bahwa itu nanti kalau bolong seperti itu akan turun kendaraan dari langit gitu kan. Benar, warnanya hitam. Itu 2. Setelah saya melihat itu, di rumah saya ada kendaraan dari langit turun. Kemudian yang ketiga, saya melihat plafon rumah teman saya itu, atas plafon juga bolong. Turunlah wanita cantik gagah ya,
dengan pakaian seperti astronom lah, seorang astronot gitu kan. Kemudian turun dia, kemudian saya hampiri, saya minta uang, butuh rokok gitu ya. Sebenarnya we need cigarette, no no, we need smoking, kami butuh rokok gitu. Karena itu yang saya mintakan ya. Yang saya mintakan adalah itu ya. We need cigarette, karena kan saya bilang kami butuh rokok. Oleh karena wanita yang turun dari langit itu diam ya, tidak menjawab, sehingga saya berpikir oh iya dia orang asing, sehingga saya menggunakan bahasa Inggris, we need smoking. Dikasihnya saya uang sambil ada pesan, tapi tangannya tunjuknya menunjuk ke timur. Itu pun ketiga dengan ada pesan yang tidak jelas gitu ya, tapi tunjuknya ngasih uang sambil tunjuknya ke timur. Memang rumah tersebut memang menghadap timur, rumah teman saya ini, di bawah penerus generasi lah ya, di bawah umur saya. Itu poin ketiga. Poin keempat, saya dari situ saya pulang ke rumah, saya menemui bapak saya, namanya Muhammad Kinang. Ini masih dalam perjalanan malam nih, masih mimpi ya. Saya menemukan bapak saya, namanya Muhammad Kinang. Oleh karena memang dalam kenyataannya bapak saya juga adalah guru saya juga gitu kan. Saya ceritakan nih kejadian nih dari awal sampai yang saya di rumah teman saya nih, rumah Faisal atau Embat ya, yang ada perempuan turun. Itu poin keempat. Setelah disebut bapak saya ceritakan, bapak saya heran. Kemudian bapak saya mengajak ke keluar gitu kan. Pada waktu itu kan padahal sudah padat Jakarta Barat ya, rumah saya di Kalideres itu Jakarta Barat. Tetapi dalam perjalanan malam saya nih, mimpi itu rumah jarang-jarang gitu, masih banyak lapang dalam impian tersebut, dalam perjalanan malam itu ya. Kemudian ngajak, ketika keluar dari gang rumah saya, barulah yang sebenarnya gitu, jalan raya. Memang dalam kenyataannya dari rumah saya ke jalan raya itu memang sekitar 250 meter ketemu jalan raya, sampai berjalan terus sama bapak saya ke hari-hari dulu ya, nama toko swalayan itu seperti apa ya, plaza kecil, mini plaza lah gitu ya. Karena itu terbakar pada waktu tanggal 13-14 Mei tahun 1968, jadi diganti namanya. Jadi waktu itu hari-hari, nah sampailah ke hari-hari dengan bapak saya nih. Ketika bapak saya ngajak, tapi kan waktu berjalan terus, mulai agak petang. Ketika sudah sampai petang, bapak saya ngajak, yuk sudah mau petang, mau maghrib gitu kan, ngajak pulang. Ayo pak, kami pulang. Nah 3 langkah itu barulah ada suara dari langit. Suara tersebut jelas dan memberikan perintah. Jadi ikutilah penghuni bumi yang sudah ada. Penghuni bumi yang sudah ada, merendahlah kamu. Apabila sudah merendah atau beradaptasi dengan bumi, penghuni bumi yang sudah ada dan sudah merendah, masih ditentang juga, baru kita turunkan tentara-tentara dari langit. Kita ini bahasanya nih, itu jelas suaranya terdengar. Itu 3 langkah setelah bapak saya mengajak pulang ya, namanya Muhammad Kinang. Sedangkan ibu saya namanya dari ibu Yesus ya, ibu Isa Maria, karena kami Islam jadi Maryam. Jadi ibu saya namanya Siti Maryam, diambil memang dari ibunya Yesus, ibunya Isa Al-Masih. Asal nama tersebut Maryam, cuma ditambahkan Siti. Dan kami pulang, suara itu memberikan perintah ya, karena memang hampir menjelang subuh. Jadi perjalanan malam saya itu selesai sampai di situ terakhir dengan perintah di langit. Nah, setelah itu barulah yang disebut wahyu ya, saya akan ceritakan ya. Itu kepala saya menyerang
berbagai keterangan, pengetahuan datang sendiri gitu. Datang sendiri. Karena memang di otak saya kan selalu mencari Tuhan, mencari Allah, kemudian selalu memikirkan ini arti yang di Quran yang nggak pernah diperdengarkan, ya. Tapi saya ingin mengorek apa yang nggak pernah didengarkan oleh seluruh para penceramah. Di otak saya ingin mencari kayak 7 lapis langit. Apa sih sebenarnya 7 lapis langit yang terangkan Al-Baqarah? Itu sudah saya terangkan. Itu karena saya tahu karena pengetahuan yang begitu datang, begitu menyerang. Itu kan tanggal 22 Mei perjalanan malam saya ya, 22 Mei tahun 97. Berarti belum peleburan bumi, maksudnya belum kerusuhan lah. 13 Mei kan tahun 98, itu kan tahun 97. Ya. Tanggal 22 Mei itu tahun 97. Nah, setelah saya itu kan lagi sedang reses mau pemilu. Saya sampai menamakan anak saya sendiri sampai nggak ngeh. Nama anak saya itu yang terakhir itu bungsu Dewan Patra Alam, itu saya nggak ngeh. Padahal lagi sedang reses di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, di gedung DPR ya, lalu reses, tapi saya nggak ngeh. Jadi nama tersebut Dewan Patra Alam itu seperti disuruh, itu nama anak kamu itu seperti itu. Iya, saya buat aja. Nah, ketika lahir kan, nanti setelah 3 hari dibuat dibuat akte kelahiran juga. Hanya bertanya, kan teman saya ngurus, oleh karena kerja di Wali Kota Jakarta Barat di Cengkareng, kurang Cengkareng lah, Kedoya ya. Karena kan saya tinggal di Kalideres Jakarta Barat. Dari Jakarta Pusat pindah Jakarta Barat pada tahun 87. Saya pindah nih dari Jakarta Pusat ke Jakarta Barat Kalideres. Memang kata teman saya sempat nanya, ini lembaga apa nama apa nih? Dewan Patra Alam. Oh, bukan, tuh anak teman saya gitu. Padahal kan tuh keadaan sidang reses sidang ya, mau pemilu. Saya sampai nggak ngeh, karena saya mau nonton TV aja nggak bisa konsen karena diserang dengan pengetahuan. Makanya saya turunkan di kitab Pancasila itu yang saya buat, yaitulah dari tahun 97. Dan saya juga menulis gitu kan setelah wahyu itu turun. Itu pala saya seperti sebesar gunung. Sebesar gunung kepala saya. Udah konsentrasi saya menonton TV aja sulit. Ya, karena bukan pemilu gitu. Sulit, nggak konsen. Makanya saya kerja selalu bawa buku, bawa pulpen ya, memang kebetulan juga saya untuk menulis gitu. Jadi khusus buat buku, buat menulis. Karena apa? Setiap hari itu diserang, kecuali tidur aja saya pulas baru bisa berhenti. Setelah singkat cerita, setelah saya menerima itu kan, kemudian lalulah kira-kira sudah wahyu itu mulai berkurang penyerangan ya. Barulah saya terus mengerti Quran. Kemudian saya kaget. Wah, ternyata apa yang saya ingini juga ya. Sementara orang tua saya juga udah berangkat haji, saudara saya udah berangkat haji. Ketika saya yang disebut sidrah muntaha ya. Sidrah itu yang tertutup muntaha itu artinya dari kekotoran. Ya, sidrah nih tertutup dari kekotoran. Ketika muntaha itu muntaha itu keluar, dibersihkan lah, baru terpantau tuh Quran. Astaga, saya pagi-pagi habis sholat subuh saya lompat melalui Quran. Wah, kaget saya. Karena apa? Wah, ternyata salah. Orang tua saya, saudara-saudara saya udah pada salah jalan. Saya juga memang berkeinginan semenjak belum Dewan Patra Alam lahir nih, yang ketiga, baru anak dua masih kecil-kecil. Kira-kira tahun 91, saya juga menginginkan sampai saya sendiri sholat seolah-olah saya di depan Ka'bah di Mekah kalau saya sholat tuh. Ternyata salah, saya lempar tuh Quran. Astagfirullahaladzim. Begitu. Kemudian saya baca terus, tapi banyak ujangan. Sabarlah engkau, sesungguhnya telah sesak dada engkau. Ya, sesungguhnya aku Allah mengetahui
apa yang kau rasakan banyak. Jadi karena saya baca Quran terus, jadi banyak wejangan, sehingga oh begini, menderita demi Allah, demi Rasulullah, dikutuk saya kalau bohong, menderita saya setelah itu. Bayangkan, keluarga saya banyak, saudara-saudara saya sekandung juga udah banyak melakukan kesalahan, pada pergi ke sana ke Mekah, ternyata salah. Coba, saya setiap naik bus mau kerja atau mau kemana atau mau mobil sendiri, saya mukulin, saya menangis, meratapi terus, menangis setiap hari, menangis, meratapi. Ya ampun, saya mau menerangkan seperti bagaimana. Saya tahu nih taruhan saya nyawa ini, karena kan saya pernah juga saya ngumpul ya. Saya menerangkan, oh ternyata ini salah loh sebenarnya, pergi haji ini nih, dan yang lain-lainnya juga salah. Saya terangkan, apa kata teman saya, wah rocker gila, ini rocker udah gila nih, rocker nih si Anto nih. Ada bilang udah stres, macam-macam hinaan, macam-macam hujatan tuh banyak pada waktu itu ya. Saya sampai sempat saya akhirnya satu waktu saya pulang, kemudian saya sholat tahajud. Setelah tahajud selesai, saya keluar, karena di rumah saya, keluar dari rumah masih ada tanah lapang ya pada waktu ya. Saya minta dihukum sama Allah. Benar. Saya bilang, ya Allah, apa engkau berikan petunjuk seperti ini supaya aku dihina, supaya aku dihujat nih sama orang-orang. Begitulah pertanyaan saya nih. Akhirnya saya minta dihukum. Ya Allah, engkau Al-Aziz Maha Perkasa, hukum aku aja ya Allah, hukum aku nih malam ini sekarang nih. Kalau engkau berikan petunjuk seperti ini, kalau untuk aku untuk dihujat, tujuan engkau, lebih aku dihukum. Engkau Al-Qawiyyu Maha Kuat, tunjukkan kekuatanmu malam ini. Engkau Al-Aziz Maha Perkasa, tunjukkan perkataanmu ini malam, hukum aku. Apa saya bilang begitu? Saya minta dihukum. Karena setiap saya menerangkan pasti dihujat. Setiap menerangkan dihujat, rocker gila, rocker sarap. Padahal saya menerangkan yang sesungguhnya, apa yang diterangkan dalam Quran, gitu kan. Saya itu pada satu malam itu saya minta dihukum, saya keluar dari rumah setelah sholat tahajud. Udah, itu salah satu ya kejadiannya. Kemudian juga pada satu hari ini sebelum tahun 98 ya, kejadian kejadian kerusuhan. Jadi pada suatu waktu saya juga pernah dikeroyok di Pondok Indah. Jadi saya mengantar teman saya belanja. Ya ada urusan juga. Saya berdalam karena saya ingin merokok, saya keluar di dekat parkiran, saya sambil mesen kopi kan di Plaza Pondok Indah itu kan ada jual kopi yang di motor, yang di sepeda, yang pakai gelas aqua gitu kan. Suatu saya ngopi, ada beberapa orang ngopi juga. Tiba-tiba tiga orang masalah ya. Ada yang di atas umur saya pada waktu itu, ngobrol soal agama, kemudian ngobrol cerita, yang satu cerita mau pergi haji, saudara saya ini tolong doain. Tiba-tiba saya kan kalau bukan atas izin Allah, saya nggak akan bicara, nggak akan menerangkan kalau bukan atas izin Allah. Tiba-tiba mulut saya dibicara, tergerak, memberitahu, bilang ternyata pergi haji salah loh, artinya berhaji itu artinya berperang jika mampu, saya bilang. Dan Ka'bah itu buatan manusia. Kalau di surat Quraisy, Roba Hajal Bait, sebutnya Tuhan Bait Ka'bah. Kalau Tuhan Bait Ka'bah itu berarti buatan manusia, berarti berhala. Nggak terima. Tiba-tiba yang dua ini ngilang ya, sekitar 10 menit tiba-tiba datang banyak orang-orang. Itu dia orangnya. Mungkin ada kali 30 orang, ada tukang bajai, tukang ojek. Saya dikeroyok. Ini orang ini penista agama.
gitu kan. Saya bilang dengerin dulu apa yang saya jelaskan, ini adalah keterangan yang sebenarnya. Demi Tuhan saya tidak mengada-ada. Ini ayatnya surat anu. Tetap mereka nggak percaya. Yang satu teriak, udah gantung, udah seret, udah ambil tambang, ikat kakinya, gitu kan. Tapi karena saya yakin bahwa Allah Maha Penolong, jadi mereka hanya berteriak hanya berjarak 20 meter lah, nggak mendekati saya ya. Hanya bisa 20 meter, cuma hanya teriak-teriak, gantung, seret, gitu kan. Cuma tenang, saya jelasin dulu yang sebenarnya. Saya bilang, kalau nggak percaya ambil Quran, sini saya jelasin. Mereka nggak ngerti, tapi hanya teriak-teriak, tapi nggak ada satupun yang sampai menyentuh saya. Karena saya menerangkan juga yakin bahwa Allah pasti bertanggung jawab gitu kan. Allah memberikan perintah, petunjuk ya, nggak bertanggung jawab gitu kan. Karena saya yakin, sehingga kalau saya menerangkan memang atas gerak Allah, saya menerangkan. Kalau saya mendengar Allah tidak mengizinkan, saya diam. Lalu berceritakan soal agama salah, nggak tepat, saya diam. Itu saya. Tapi kalau memang udah gerak atas ini Allah, saya pasti bicara tiba-tiba gitu, kecampur menjelaskan. Itu kejadian saya kedua. Nah, kemudian pada 98 kejadian lah ya, kerusuhan. Kemudian tanggal 22 saya ke gedung DPR MPR. Saya meminta sama panitia untuk menyampaikan apa sih sebabnya bisa terjadi seperti ini. Karena saya tuh tahun 97 ketika perjalanan malam, maksudnya mimpi itu malam, itu kan saya sudah melihat ada api, udah menyimpan api di langit. Saya udah melihat gitu kan. Sebabnya juga apa ya, sebabnya kata tanggal 9 Mei kan masih 97 sampai saya diserahkan. 97 Agustus, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, ya 4 bulan kemudian berarti. Itu kan Soeharto sama keluarganya dan termasuk Menteri Agama waktu itu Quraish Shihab pergi ke Mekah. Soeharto dan keluarganya ada, ya saya lihat ditayang di TV ada Tutut gitu kan, ada keluarganya lah dan Menteri Agama Quraish Shihab itu kan. Tiba-tiba saya membatin, saya tunjuk. Seorang pemimpin tanah air tidak mensucikan tanah airnya, nggak pantas. Akhirnya terjadilah 68, diturunkan dari istana, turunkan dari surga. Dalam bahasa ilmiahnya dari agama ya, Adamnya Khalifah Adam atau orang nomor satunya ya, diusir dari surga. Nah tanggal 2 Mei itu kan saya kan ke gedung DPR. Saya minta waktu, tidak dapat waktu untuk menerangkan. Jadi itu apa-apa yang diterangkan saya hanya ingin menambahkan aja. Kemudian besoknya tanggal 23 saya ke Indosiar. Kata Ibu Ovipa, kan saya bilang nama siapa, kalau soal penayangan rohani coba temukan Ibu Hotifah apa Hovipa, antara dua itu ya, saya agak lupa ingat ya. Kemudian saya temui, lalu dikasih tahu, Pak, coba temukan Pak Purnomo di Studio 9. Ya, sampai Studio 9 ketemu Pak Purnomo ya, tetapi beliau hanya di depan pintu kantornya. Sedangkan jalanan waktu itu di Studio 9 itu hanya 2 meter kurang. Jalanannya dilapisi oleh karpet warna merah. 2 meter kurang lebarnya. Di seberangnya ini adalah kantor Pak Purnomo, saya di seberang jalan, jadi ngobrol berhadapan begini. Jadi para artis bolak-balik lewat gitu kan di depan kami. Ya mungkin karena belat peci saya lusuh, saya juga nggak bisa pakai bahan biasa, terlalu bertanah jin, dengan kemeja juga bukan branded, sehingga saya bilang ketika ditanya ada apa, saya bilang begini, Pak, ini kan negara lagi keadaan sakit, lagi sekarat. Insya Allah saya bisa menyembuhkan negara yang lagi sekarat ini, begitu kan. Karena Pak Purnomo ini melihat saya pakai peci juga lusuh, bahkan saya juga
pakaian bukan branded, celana jeans, ya kan, dengan tas juga tas yang berisi ada catatan, ada Al-Quran, ada Taurat, Injil, Zabur, Injil, Zabur, Taurat juga jadi satu di tas saya, juga tas yang buatan ibu saya yang dari anyam-anyaman benang itu, bolong-bolong seperti itu yang warna hijau yang saya bawa-bawa gitu kan. Akhirnya hanya dilirik sebelah mata lah Pak Purnomo, artinya nggak meyakinkan gitu kan. Mungkin kalau saya tipu dengan saya memakai jubah putih dengan ikat kepala putih, kalau saya tipu seperti itu mungkin akan percaya. Tapi kan saya bukan pembohong, saya bukan pendusta. Orang yang suka berbohong nggak akan diberikan seperti yang saya sudah terangkan, nggak akan diberikan. Atau yang disebut meraih kemenangan, hayya ala falah. Setiap ajan kan 5 kali diteriakin hayya ala falah, marilah meraih kemenangan. Itu kan janji Allah. Ya sebenarnya sih artinya bukan hayya ala falah, bukan marilah meraih kemenangan. Ini saya sempurnakan. Dan saya sudah sempurnakan udah di video yang lalu ya. Artinya hayya ala falah itu kata hayya, hayu. Itu hanya grammar, artinya hidup. Hayya ala itu tinggi. Jadi hiduplah atas kemenangan maksudnya. Itu janji Allah. Jadi orang yang gak jujur gak akan diberikan kemenangan. Ini kan janji Allah. Sehingga diteriakan sehari dalam 5 kali dalam ajan gitu kan. Dan juga setelah ajan atau di Quran memberikan janji kemenangan. Jadi kalau orang gak jujur gak akan diberikan kemenangan. Jadi inilah kemenangan saya dapat. Tapi ketika wahyu itu saya turun setelah diserahkan penderitaan, saya meratapi menangis, percaya enggak? Itu 6 bulan lebih. Apakah saya bawa mobil, apakah di bis, kalau orang melihat saya menangis sendirian pasti dianggap gila. Kenapa nih orang? Makanya saya selalu pakai kacamata hitam. Untuk apa? Untuk menutupi supaya air mata saya tuh nggak kelihatan. Untuk menutupi tujuan saya itu maka kacamata hitam. Baik saya mau kerja atau kemanapun, ya. Udah. Setelah saya dari Indonesia saya tidak dapat, juga tidak dilirik oleh Pak Purnomo. Akhirnya niat baik saya tidak terlaksana. Kemudian sampai juga pada akhirnya keluarga saya kan saudara 10 bersaudara, ya. Orang tua saya udah pada berangkat pergi haji. Saudara saya ada yang sudah berangkat, tapi ada yang belum, gitu kan. 10 bersaudara ini semuanya ada beberapa, termasuk saya sendiri sudah 3 kali, ya. Ditawarin padahal gratis, dibiayai sama adik saya, ya. Adik saya ini salah satu artis, saya nggak kasih tahu lah ya. Salah satu artis adik saya juga ya. Mungkin pernah dengar lah. Oke, Audi Bella, ya. Suka di SCTV, suka di Antv, adik saya itu. Banyak kan dia yang biayai, gitu. Saya sih 3 kali. Sampai yang kedua kali saya pernah ditawarin, saya bilang saya jelasin lagi sih udah berkali-kali menerangkan. Tapi saudara saya tuh nggak percaya sampai siapa sih Kanto, gitu kan. Nggak kelihatan agamisnya, taunya musisi, taunya rocker. Itu saudara saya dan teman-teman saya juga begitu bilangnya, taunya orang gila gitu. Sampai adik saya sendiri saya kasih keterangan sampai bilang stres, nggak begitu amat, kali stres juga adik saya, apa bilang kayak begitu. Tapi saya diem, nggak saya balas. Emang punya apa sih? Ya karena saya memang nggak punya apa-apa ya. Jadi saya menerima hujatan dari saudara saya juga, saya menerima. Tidak saya balas. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak balas adik saya. Emang punya apa sih? Stres. Gak gitu-gitu amat kali. Ya udah,
menerima aja, memang saya nggak punya apa-apa ya. Saya menerima sesuai, memang saya nggak punya apa-apa. Dia biarin. Sampai begitu ada saya sendiri. Saya jelasin, malah bilang begitu, stres. Stres nggak gitu-gitu amat kali, stresnya juga. Emang kantor punya apa sih? Bayangin. Saya menerangkan yang sebenarnya. Juga harusnya berpikir kenapa saya sampai 3 kali nggak pernah mau. Malah saya menerangkan apa sebabnya, harusnya kan berpikir. Tapi kan malah menghina. Malah menghujat saya. Nah itulah, jadi orang bilang mungkin enak kali mendapat wahyu penderitaan. Saya mau menerangkan kemana, bagaimana, ya kan? Ya jadi jadi itu ya, saya berbagi pengalaman sama saudara saya yang pertama yang Islam ya. Berarti inilah yang namanya wahyu itu membawa penderitaan. Sampai akhirnya saya kemudian tahun 68 berlalu terus ya, sampai akhirnya ada medsos. Jadi saya mati lagi. Jadi kebangkitan saya yang pertama adalah 97. Apalagi ada medsos, saya dimatikan lagi sama Allah. Dan ini adalah kebangkitan saya yang kedua. Saya dihidupkan lagi. Dan saya baru bisa menerangkan melalui kitab Pancasila yang saya share isinya. Dan juga saya bisa secara langsung menerangkan kayak gini. Gitu. Ya, selagi usia saya masih ada, selagi saya masih berumur, masih ada napas, saya sampaikan. Andai pun, saya udah bilang, andai pun orang percaya, ya syukur, tidak percaya, ya syukur. Yang percaya, ya saya merasa senang. Yang tidak percaya pun saya tidak apa-apa. Yang penting saya sudah jujur, dan saya juga pada waktu itu saya sampai bersumpah, saya menerangkan. Sampai terkutuklah saya kalau bohong, dan keturunan saya terkutuk kalau saya berbohong, mengada-ada. Jadi tidak ada yang saya kurang-kurangin apa yang terjadi perjalanan malam atau Israel, dan termasuk apa itu wahyu udah saya jelaskan dengan sumpah saya dikutuk, saya dan keturunan saya. Bahkan yang namanya berbohong nggak ada untungnya, Memang serpat wahyu bangga, menderita, hinaan, hujatan yang saya terima, malahan. Saya mau menyampaikan gimana, harus kemana. Ya, jadi saya akhirnya sampailah ya. Meskipun dari medsos saya memang tambah tenggelam dalam kematian, tapi akhirnya saya sekarang ini dibangkitkan yang kedua. Tapi melalui medsos juga lah saya menyampaikan baik isi kitab Pancasila saya, ya saya share juga melalui bisa secara langsung ke begini akhirnya medsos, dengan adanya medsos. Meskipun akhirnya bikin saya mati, ya dimatikan lagi. Gitu. Dan inilah kebangkitan yang kedua. Jadi ini aja yang saya mau sampaikan ya, artinya saya berbagi pengalaman. Dan oh ya, ini yang terakhir saya ingin menerangkan ya. Saya sih berharap seluruh bangsa Indonesia mendengar ya tentang dimana soal kesaktian Pancasila. Nah, itu kan Soeharto, ada Pancasila kan ada rumusan dari Soekarno. Ya, Dr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Isu Soekarno. Kemudian diresmikan oleh Soeharto ya pada tanggal 1967 1 Oktober, yaitu disebut Saktian Pancasila. Itu kan dengan tegas ideologi Pancasila tidak dapat digantikan oleh paham apapun. Keras itu. Tapi orang Indonesia nggak ngerti.
Kalau namanya udah bukti Pancasila berarti harus Tuhan Yang Maha Esa. Gitu loh. Jadi jangan ada Tuhan-Tuhan lain kecuali Yang Maha Esa. Dan Tuhan Maha Esa itu tidak bisa diserupai oleh apapun. Tuhan Yang Maha Esa itu tidak dapat disetarakan oleh apapun, oleh benda, apalagi sebutnya berhala ke benda. Ya kan? Itu tegas. Saya berharap agama-agama yang ada di Indonesia itu mau mengerti gitu. Tujuannya apa? Supaya tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supaya apa? Tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti negara ini akan jaya. Itu loh. Berarti sudah tercipta kejayaan negara. Kalau udah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti sudah merata. Itu saya berharap itu aja. Dan juga saya berharap kepada para penjual ayat-ayat, para penceramah, udahlah jangan jual ayat. Apa nggak kenyang-kenyang? Coba edukasikan soal Pancasila. Mendingan dijelaskan nih tujuan Pancasila, Tuhan Yang Maha Esa itu seperti apa. Itu supaya generasi bangsa ini mengerti, meresap. Ini aja nggak ngerti Pancasila menerangkan Quran lebih sulit lagi. Itu kan. Itu aja pesan-pesan saya ya. Semoga semuanya saudaraku sehat-sehat semua, yang puasa juga semoga lancar ya. Dan karena menjelang hampir Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang keras, yang nyelekit, ya. Mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.